Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jemaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas karunia umur dan kesehatan, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan kewajiban subuh kita berjamaah di tempat yang mulia ini. Sambil kita menunggu matahari terbit untuk melaksanakan sholat sunnah, kita lanjutkan pembahasan kita seputar perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada masa remaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup bersama dengan paman beliau. Saat ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, pengasuhan Rasulullah beralih kepada kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Di usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 8 tahun, kakek beliau pun juga wafat dan beralih kepada paman beliau yaitu Abu Talib. Sebelum Abdul Muttalib wafat, ia berwasiat agar yang mengurus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti sepeninggal beliau adalah Abu Talib. Abu Talib yang dipilih karena Abu Talib ini yang saudara seayah dan seibu dengan Abdullah, ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai tumbuh dewasa, nampak kepribadian dan integritas beliau yang sangat menonjol sekali. Orang-orang menjuluki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Al-Amin. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga selaku problem solver. Beliau ditempati bertanya, dimintai pandangannya kalau ada masalah. Dulu orang Quraisy punya budaya jamaah sekalian namanya hilful fudul. Mirip-mirip dengan kita itu tudang sipulung. Jadi kalau ada keputusan-keputusan besar, mereka berkumpul. Ya, biasanya para pemuka-pemuka suku yang ada atau marga yang ada, satu-satunya anak muda yang diikutkan saat itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada peristiwa di Mekah, ada pedagang datang dari luar. Ini harta dagangannya sudah habis, tapi tidak ada yang bayar. Sampai pedagang ini naik ke Bukit Sofa berteriak, ini kenapa saya diperlakukan seperti ini? Saya datang baik-baik ke tempat kalian, tapi ini barangku habis, tapi tidak ada yang bayar. Tolong kembalikan itu barang atau bayar. Maka pemuka Quraisy kembali melakukan hilful fudul untuk duduk bersama. Kenapa ada kejadian seperti ini? Karena saat itu orang-orang Quraisy jamaah sekalian hidup tribalis, fanatisme kesukuan dan keluarga yang sangat kental sekali. Dia tidak mau kenal baik atau salah, yang jelas kalau sukunya harus dibela. Maka rapatlah mereka dan kesimpulannya tidak boleh kita hidup terus seperti ini. Dalam hilful fudul itu, kebenaran harus ditegakkan meskipun kebenaran itu datang dari orang di luar kita. Dan kesalahan tetap adalah kesalahan meskipun dilakukan oleh keluarga kita, oleh orang yang kita cintai.
maka kembalikan barang dagangannya orang atau bayar. Itu keputusannya jamaah sekalian, akhirnya dibayarlah orang ini dengan bayaran yang sepantasnya, seharusnya. Makanya Nabi SAW nanti saat sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan hijrah ke Madinah, beliau masih ingat bagaimana hilful fudul dulu itu, budaya yang positif itu. Makanya Nabi SAW ya, pernah mengatakan jamaah sekalian, dulu kita pernah kumpul di rumah Abdullah bin Juda'an At-Taimi. Sekiranya saya dipanggil lagi untuk ikut acara yang seperti itu, maka saya pasti akan hadir, bahwa saya lebih suka acara yang seperti itu daripada mendapatkan unta merah. Rasulullah SAW memuji budaya orang Quraisy jamaah sekalian, budaya para Islam tapi positif. Makanya ini yang digunakan oleh ulama kita, bahwa agama kita ini bukan hadir untuk menghapuskan budaya yang bagus, yang tidak bertentangan dengan agama, tentu saja tidak ada masalah. Bahkan Rasulullah puji, itu tudang sipulung hilful fudul, Rasulullah puji. Dulu ada acara di rumahnya Abdullah bin Juda'an itu, kalau saya dipanggil lagi ikut acara begitu, saya pasti akan hadir. Bahkan acara seperti itu lebih saya senangi, kata Rasulullah, daripada mendapatkan unta merah. Unta merah itu jamaah sekalian lambang kendaraan paling mewah yang dimiliki oleh orang Arab di masa itu. Karena itu unta yang paling langka dan paling mahal. Unta itu umumnya berwarna abu-abu, coklat. Tidak ada, jarang sekali berwarna merah. Kalau ada, langka dan sangat mahal. Tapi kata Nabi, saya ikut acara hilful fudul, itu lebih saya senangi daripada mendapatkan kendaraan yang paling mewah. Padahal ini budaya para Islam, tapi positif dan tidak ada masalah. Nabi puji dalam hadis yang lain, di dalam kitab Syama'il Imam At-Tirmidzi meriwayatkan Nabi SAW memuji syairnya Labid. Labid ini penyair jahiliyah, tapi ada isi syairnya yang sangat bagus sekali. Nabi SAW mengatakan asdaqus syair, kalimat syair yang paling jujur adalah yang pernah diucapkan oleh Labid. Padahal penyair jahiliyah jamaah sekalian, tapi karena isinya bagus, Nabi objektif tetap menilai sebagai sesuatu yang bagus. Agama kita ini jamaah sekalian bukan hadir untuk menghapuskan budaya yang tidak bertentangan dengan agama. Itu tidak ada masalahnya dipertahankan, atau kalau ada yang bermasalah dengan agama bisa diperbaiki sejalan dengan aturan agama. Kadang ada perspektifnya orang, kalau ia sudah beragama dengan baik, maka budaya secara total ia harus tinggalkan. Padahal budaya jamaah sekalian inilah yang menjiwai hidup kita. Inilah yang menjiwai hidup kita. Makanya budaya kita antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Dan yang kita ikuti itu adalah tuntunannya Nabi SAW yang menyangkut masalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata ulama kita, makanan kesukaan Nabi, pakaian kesukaan Nabi, kendaraannya Nabi ini bukan sunnah. Kita silahkan makan sesuai dengan apa yang dimakan oleh orang-orang kita yang kita sukai. Kita silahkan pakai apa yang biasa dipakai oleh orang kita. Kita silahkan kendarai apa yang biasa dikendarai oleh orang-orang kita. Karena ini sifatnya adalah aspek jibili, aspek yang sifatnya manusiawi. Ada makanan kesukaannya orang, ada pakaian kesukaannya, ada kendaraannya, ada muamalahnya tersendiri. Kayak lebaran saja jamaah sekalian, itu kan berbeda antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Kalau di Arab itu sudah lebaran, ya sudah pulang tidur. Nanti kalau siang-siang sudah sholat zuhur atau sudah sholat asar baru pergi ke orang tua.
berkunjung. Setelah itu sudah selesai. Kalau kan kita luar biasa sekali, lengkap dengan burasanya, opor ayamnya selesai dari tetangga satu pindah lagi ke tetangga yang lain. Itu kan budaya yang luar biasa. Makanya jamaah umroh kita itu kalau lebaran di sana, kadang dia bikin acara sendiri. Karena kita sudah memiliki budaya yang luar biasa. Kalau lebaran itu luar biasa sekali. Ada tradisi mudik, budaya mudik, ada tradisi ziarah dan seterusnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah menjadi seorang tokoh. Padahal usia beliau masih sangat muda sekali. Tapi setiap ada keputusan, di antara keputusan yang ditunggu adalah keputusannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang masih muda saat itu. Beliau menjadi seorang problem solver, pemberi solusi dari problema yang dihadapi oleh masyarakat. Dan seperti itulah, semangat itulah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam nanti setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bukan hanya kita kuat dari sisi ibadah ritual saja, tapi bagaimana kita hadir dalam masyarakat sosial kita. Apa yang orang istilahkan sekarang dengan kesolehan sosial. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat menonjol sekali. Ada keputusan-keputusan besar, ada masalah di masyarakat, ada kerja bakti, ada bakti sosial. Maka di situ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah masyarakatnya. Nabi kita bukan orang yang tinggal di mihrab saja, wirid, berdoa, sholat. Tidak. Waktu siangnya beliau habis untuk umat, untuk masyarakat, mendakwahi mereka, memberikan mereka solusi. Ada masalah sepele sekalipun mereka datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada Jabir bin Abdullah Al-Bajali datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya butuh dibantu. Ini bapakku, seorang sahabat Abdullah Al-Bajali sudah wafat, ternyata ia punya utang yang jatuh tempo. Saya butuh dibantu ya Rasulullah, bukan dibantu secara finansial, tapi tolong bicara sama yang memberi piutang agar diberikan tenggang waktu, diberikan kesempatan untuk bayar." Kata Nabi, "Tunggu di rumahmu, nanti kita bicara baik-baik di sana." Nabi datangi rumahnya jamaah dan bicara. Jabir bin Abdullah utarakan bahwa wah ayahnya sudah wafat, ternyata ia ada utang. Rasulullah pun menyanggupi, nanti saya bicara dengan yang memberi piutang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam betul-betul hadir di tengah masyarakatnya. Bukan beliau sibuk saja dengan ibadah ritualnya, bukan beliau sibuk dengan zikir dan sholatnya saja, tapi bagaimana beliau berdampak kepada masyarakatnya. Kemudian jamaah sekalian, di usia 20-an tahun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki dua pekerjaan yang beliau geluti. Yang pertama, sebagaimana umumnya orang-orang Quraisy, beliau berdagang. Yang kedua, beliau menggembalakan kambing milik orang-orang Quraisy yang dengannya beliau mendapatkan upah dari situ. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan orang yang gengsian jamaah sekalian. Padahal beliau adalah cucu dari Abdul Muttalib, cucu dari pemuka besar orang Quraisy, di antara pemimpin besar orang Quraisy. Tapi beliau tidak gengsi kerja. Beliau menggembalakan kambing orang dan dengannya nanti Rasulullah mendapatkan upah. Beliau juga pergi berbisnis, berdagang, sampai kemudian orang membicarakan bagaimana etos kerja dan integritas seorang Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang saat itu masih seorang pemuda. Maka hal ini membuat tertarik seorang janda kaya yang bernama Sayyidah Khadijah. Ia penasaran dengan apa yang diceritakan oleh orang. Maka ia tertarik mempekerjakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan dibekali seorang asisten yang bernama Maisarah. Maisarah ini asisten laki-laki, bukan perempuan. Ya, karena kalau kita di Indonesia, kalau Maisarah itu biasanya nama perempuan. Makanya pernah bertanya, kenapa bisa itu Nabi pergi ke luar negeri ditemani seorang perempuan? Siapa itu? Maisarah. Maisarah itu bukan perempuan. Ya, Maisarah ini
laki-laki. Tapi kalau di kita biasanya kalau Maisaro itu perempuan. Saya punya ipar juga perempuan namanya Maisaro. Padahal ia adalah laki-laki. Tujuannya kenapa? Dibekali asisten jamaah sekalian. Khadijah penasaran bagaimana rahasia berdagangnya Muhammad ini. Bagaimana sih etos kerjanya dan integritasnya sampai orang-orang menceritakannya. Berangkatlah dua orang ini jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan siapa? Dan Maisaro berdagang. Lalu kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata dari sekian banyak pekerjanya Khadijah, outlet dagangnya, ternyata yang paling untung adalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini membuat Khadijah kemudian penasaran sekali. Dan untungnya ada tadi asisten. Ia bertanya kepada Maisaro ini, apa rahasianya? Kenapa bisa justru yang dibawa oleh Muhammad ini yang paling banyak membawa untung? Kata Maisarah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak pernah melihat orang yang seperti ini. Malam taro qabla hada wa akhbaroha gulamaha Maisarah bima ro'a fihi min khilali uthbah. Maisarah menceritakan bagaimana yang ia lihat, syama'il karimah, betul-betul akhlaknya yang mulia. Wa fikrun rajih, pemikirannya dalam berdagang itu cerdas sekali, mampu meyakinkan orang, wa mantik shadiq, tapi tetap menjaga kejujuran. Itulah cara berdagangnya Nabi, kata Maisarah, mampu meyakinkan orang tapi di waktu yang sama tetap menjaga kejujuran. Dan itu yang susah. Kalau kita yakinkan orang tapi dengan tipu-tipu, itu yang banyak. Di atas dikasih yang manis, pas di kilo ambil yang bawah. Sampai di rumah, kenapa tidak sama tadi yang dicoba? Mau dikasih kembali, nah salad buah langsa lebih banyak bensinnya. Tidak dikasih kembali, tidak bisa dimakan kecut. Ia mampu yakinkan orang jamaah sekalian di TKP karena yang pacobanya itu manis. Tapi gilirannya yang timbang, nambil yang kecut. Laku, iya laku. Tapi tipu-tipu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian, mantik rajih wa fikrun shadiq, mampu meyakinkan orang, tapi di waktu yang sama ia tetap selalu menjaga kejujurannya, integritasnya. Nah, inilah yang dikenal dengan integritas dan intelektualitasnya. Dan itu yang mahal jamaah sekalian. Ada orang yang mampu meyakinkan orang tapi dengan tipu-tipu. Atau yang lain, ada orang yang jujur tapi tidak bisa laku. Makanya jamaah sekalian, tidak benar anggapan orang. Kadang ada persepsi orang kalau dagang yang rugi itu biasa ya sandarkan dangkan-dangkan Nabi. Dagang ala Nabi itu rugi. Enggak, dagang ala Nabi itu untung. Cuma untung yang dibarengi dengan kejujuran. Tidak ada orang itu dagang untuk rugi. Bukan pebisnis namanya itu. Kalau orang dagang untuk rugi, yang namanya orang dagang, namanya orang bisnis itu untuk cari untung. Cuma dagangnya Nabi, bisnisnya Nabi itu dengan kejujuran. Kita kan kadang masyarakat kita ada persepsinya yang keliru. Kadang kalau ada jualan yang rugi atau bisnis yang rugi, dia hanya mengatakan dangkan Nabi sih, dagang-dagang ala Nabi. Padahal dagangnya Nabi itu untung. Cuma untungnya itu harus dengan kejujuran, bukan rugi. Tidak ada orang itu berdagang untuk rugi. Itu namanya bakti sosial, berbagi. Kalau orang berbisnis ya tujuannya untuk memperbanyak keuntungan. Cuma dagangnya Nabi itu disertai dengan kejujuran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang membuat Sayyidah Khadijah kemudian jatuh hati. Karena ia perempuan, ia malu untuk menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Maka ia cerita kepada sahabatnya yang bernama Nafisah bintu Munabbih. Sayyidah Khadijah punya sahabat namanya Nafisah. Dia cerita tentang ketertarikannya kepada pegawainya yang bernama Muhammad. Nanti Nafisah ini yang cerita dengan pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib.
Abu Thalib yang panggil Rasulullah. Ini ternyata bosmu Khadijah itu ternyata tertarik. Ternyata gayung bersambut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga setuju. Dilamarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mahar isyrina bakrah, 20 ekor unta. Bukan nilai yang sedikit jamaah sekalian. Ya, 20 ekor unta itu anggaplah harga unta yang paling murah itu 20-an juta. Berarti kalau 20 ekor 400 juta. Kurang lebih 400 juta uang panainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jamaah sekalian? Karena kepantasannya yang beliau lamar memang wanita kaya, dan itu bukan sesuatu yang susah bagi Nabi di masa itu. Kenapa jamaah sekalian? Karena sejak kecil Nabi sudah pandai cari uang sendiri. Tidak gengsi untuk mengembala kambing, tidak gengsi untuk pergi berdagang. Kemudian juga disupport, kata dalam riwayat, disupport juga oleh paman-pamannya yang memang sebagiannya orang kaya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wanita yang banyak berkahnya itu aisaruhun, yang mudah urusannya, bukan yang murah. Dan mudah itu ya nisbi. Mudah bagi Pak Aksa Mahmud dan Pak JK belum tentu mudah bagi saya. Kalau 1M bagi Pak Aksa dan Pak JK itu mungkin mudah, tapi bagi saya mungkin sangat berat. Maka pantas saja kalau orang kaya misalnya maharnya sampai 1 miliar, karena itu mudah bagi mereka dan pantas bagi mereka, dan tidak harus murah. Mudah bagi saya mungkin ya ukurannya beda lagi. Makanya kata Nabi aisaruhum, yang mudah urusannya. Dan mudah itu sangat nisbi sekali. Beda mudahnya orang yang lain dengan orang yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai seperti itu jamaah sekalian. Isyrina bakrah, 20 ekor unta yang beliau pakai sebagai mahar untuk Sayyidah Khadijah. Rasulullah siap. Cuma masalahnya kita sekarang, anak muda kita ya sudah gengsi bekerja, malas gerak, tidak ada tabungan. Yang mau nikahi orang kaya, pendidikannya tinggi, datang ke calon mertuanya dikasih mahar yang sebenarnya pantas-pantas saja untuk ukuran calon mertuanya, tapi dia mengatakan, nah itu tidak ada berkahnya ini. Masa orang dipersulit untuk menikah? Apa yang mau dibanggakan jamaah sekalian? Gengsi bekerja, tidak ada tabungan, tidak ada pekerjaan tetap, kuliah belum selesai juga mungkin. Datang yang seperti itu ditawari mahar, ini tidak sesuai dengan agama. Tinggi sekali maharnya. Coba bandingkan kalau seperti Sayyidina Utsman, menantu Nabi, yang Nabi sampai menikahkan 2 putrinya dengan Utsman. Utsman itu bagaimana jamaah sekalian? Pemuda yang kaya raya, pemalu, tidak banyak bicaranya, mudah menangis, hafal Al-Quran. Siapa kira-kira mertua yang mau tolak seperti itu? Sampai Nabi mengatakan saat istri keduanya Utsman meninggal, wafat, Ummu Kulsum, Nabi mengatakan, sekiranya saya masih punya putri lagi yang belum menikah, maka saya akan nikahkan dengan Utsman. Sudah 2 putrinya Nabi, makanya dijuluki sebagai Dzulnurain. Sayyidah Ruqayyah meninggal pada saat tahun kedua Hijriyah, sakit. Kemudian Nabi nikahkan lagi dengan putrinya yang bernama Ummu Kulsum. Nanti kemudian Ummu Kulsum meninggal, Nabi mengatakan, sekiranya saya masih punya putri lagi, maka saya akan nikahkan dengan Utsman. Siapa calon mertua yang tidak senang dengan menantu yang bagus kerjanya, soleh, mudah menangis, tidak banyak bicaranya. Nah kita kadang-kadang kebalikannya semua jamaah sekalian. Tidak sholat, tidak ada pekerjaan, tidak ada tabungan, mau menikah jamaah sekalian dikasih mahar langsung mengeluh. Itu masalahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Iya. Itu dengan isyrina bakra wa kanat sinnuha idzak arba'ina sana. Saat itu umur Sayyidah Khadijah 40 tahun dan beliau berumah tangga bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 25 tahun. Sayyidah Khadijah wafat di usia 65 tahun saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 50 tahun pada tahun ke-10 nanti setelah kenabian. Dan anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir dari Sayyidah Khadijah. Ada 7 anak Nabi, 6 dari Khadijah. Semua anak perempuan Nabi itu lahir dari Khadijah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah itu lahir dari Khadijah. 2 dari 3 anak laki-laki Nabi lahir dari Khadijah, yaitu Abdullah dan Al-Qasim. Ibrahim lahir dari Maria Al-Qibtiyah, wanita Mesir. 6-nya ini jamaah sekalian itu semuanya lahir dari Khadijah. Istri-istri Nabi yang lainnya jamaah sekalian itu tidak memiliki anak. Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah dan yang lainnya itu tidak melahirkan anak untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya begitulah ujian orang-orang terbaik dulu jamaah sekalian. Coba kita lihat kurang apa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha di antara wanita terbaik yang pernah hadir di muka bumi ini, tapi ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak memiliki keturunan. Sayyidah Khadijah wanita terbaik, tapi nanti ketemu dengan jodohnya yang sesungguhnya di usia berapa? 40 tahun. Hajar jamaah sekalian, di antara wanita yang terbaik tapi harus ditinggal oleh suaminya bersama dengan anaknya yang masih kecil di lembah yang tidak ada pohon yang bisa tumbuh. Tapi karena perintah Allah, ujian dari Allah, ia harus lakukan itu. Sayyidah Fatimah di antara wanita yang terbaik, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup dengan ekonomi yang susah. Sampai semuanya beliau kerjakan sendiri dan sempat beliau sudah angkat tangan meminta pembantu sama Nabi. Tapi Nabi hanya mengajarkan zikir untuknya. Mereka ini diuji dengan ujian yang tidak ringan jamaah sekalian. Padahal mereka ini adalah wanita-wanita terbaik. Ada yang tidak ada anaknya, ada yang nanti ketemu jodohnya yang sesungguhnya di usia 40 tahun, ada yang kehidupan ekonominya susah, ada yang harus ditinggal oleh suaminya bersama dengan anaknya yang masih kecil. Sementara kita alhamdulillah jamaah sekalian, hidup kita itu sudah hampir sempurna. Alhamdulillah kita ada anak. Umumnya kita ada anak. Kita juga tidak sampai usia 40 baru ketemu jodoh. Ekonomi juga bagaimanapun susahnya ekonomi kita, alhamdulillah kalau masalah makanan itu tidak bagaimana ji. Kita juga masih tinggal serumah dengan anak-anak kita dan pasangan hidup kita. Tapi saat kita diuji sedikit saja, kadang-kadang kita sudah merasa kayaknya saya hidup ini yang paling pace. Padahal hidup kita ini hampir sempurna jamaah sekalian. Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah ada pekerjaan. Alhamdulillah keluarga harmonis. Alhamdulillah ada anak. Tinggal di satu atap bersama dengan keluarga. Tapi begitu kadang manusia, lakanud. Manusia itu umumnya ingkar kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sedikit yang kurang itu yang selalu lihat, selalu ingat. Padahal banyaknya kenikmatan yang lain. Satu giginya saja yang sakit, lupa ia mensyukuri giginya yang lain yang sehat. Lupa ia mensyukuri matanya yang sehat, telinganya yang masih sehat, hidungnya yang masih bagus. Hanya karena satu itu yang kurang, bahkan sudah sekian tahun ia nikmati itu, tapi hanya sedikit yang kurang, ia lihat yang kurang itu, lalu ia lupa dengan karunia yang banyak. Lakanud, ingkar, kufur nikmat jamaah sekalian. Ini wanita-wanita terbaik nanti ketemu dengan jodoh sesungguhnya di usia 40 tahun jamaah sekalian. Istri Nabi yang tidak punya anak,
tidak melahirkan keturunan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ujian. Semua anak laki-lakinya meninggal di usia masih sangat kecil, 1 tahun, 2 tahun. Itu kan kita orang tua jamaah, jangankan anak meninggal, anak sakit saja. Kadang kita mengatakan sekiranya boleh saya mau yang sakit ya Allah. Kasihan anak-anak belum bisa bicara dengan baik, sudah sakit. Itu Nabi jamaah sekalian, anak laki-lakinya semuanya meninggal, tidak ada yang sampai balik. Anak perempuannya juga semuanya meninggal sebelum Nabi, kecuali Fatimah. Semuanya meninggal duluan. Nabi lihat semua anak-anaknya meninggal jamaah sekalian, kecuali 1 orang, yaitu Fatimah. Itu pun meninggalnya tidak lama setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan ujian yang ringan jamaah sekalian, dan kita orang tua tahu betul bagaimana keterpautan hati kita dengan anak jamaah sekalian. Jangankan lihat anak meninggal, lihat anak sakit saja, itu sudah merupakan pukulan yang luar biasa, ujian yang luar biasa jamaah sekalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat anak-anaknya meninggal jamaah sekalian. Bahkan ada anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal di gendongannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menangis. Sahabat bertanya, "Tabki ya Rasulullah?" Ternyata engkau juga menangis ya Rasulullah. Kata Nabi, "Ada ainur rahmah, ini adalah air mata kasih sayang, bukan karena menolak takdir. Innal aina la tadma." Mata boleh mengeluarkan airnya, hati boleh bersedih, tetapi tidak boleh yang terucap dari lisan kita kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangis boleh, bersedih boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Begitu juga kalau senang bahagia boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Kenapa jamaah sekalian? Karena orang yang sedih berlebih-lebihan kelewatan, biasanya omongan dan tindakannya itu tidak terkontrol. Begitu juga orang kalau senang. Kalau orang kelewatan senang jamaah sekalian, kadang-kala ucapannya itu juga tidak terkontrol. Ya. Makanya itu dulu orang-orang jahiliyah punya kebiasaan kalau bersedih, an-niyah, menghatap, pukul-pukul dirinya, robek-robek bajunya, berteriak-teriak sembarangan, bilang Rasulullah datang dengan syariat, silahkan menangis, silahkan bersedih, tapi tidak boleh keluar dari lisan dan tindakan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang juga seperti itu jamaah sekalian. Silahkan bahagia, silahkan senang, silahkan syukuran, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Karena ada orang senang berlebih-lebihan sampai dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Seperti pada hadis, ada seorang musafir yang hilang untanya dengan bekalnya. Ia cari-cari, ternyata ketemu lagi. Senang sekali jamaah sekalian. Sampai akhirnya ia mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah hamba dan saya adalah Tuhan." Dia tidak sadar, afqu abisyiddatil farah. Dia terjatuh dalam kesalahan saking senangnya jamaah sekalian. Itu kalimat kufur. Engkau adalah hamba ya Allah dan saya adalah Tuhan. Saking senangnya ia keluar ucapan itu, tapi ia tidak dikafirkan. Ya, karena dalam keadaan dia tidak sadar betul dia ucapkan itu karena senang yang berlebih-lebihan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan prinsip yang pertengahan. Silahkan sedih, tapi dengan sedih yang terukur. Menangis, bersedih silahkan. Senang juga demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 30 tahun, Ka'bah itu mau dipugar karena dulu Mekah itu sering kena banjir. Di antara yang terdampak adalah Ka'bah. Sampai sekarang jamaah sekalian, di Mekah itu Jeddah, kalau hujan deras saja 1-2 hari itu sudah langsung banjir besar. Kenapa? Karena bukan daerah resapan batu. Air itu susah mencari daerah resapan. Dan di antara yang sering banjir saat itu Mekah. Kapan hujan mesti banjir. Dan di antara yang terdampak tentu saja adalah Ka'bah. Maka orang-orang Quraisy itu rapat dan memutuskan untuk memugar Ka'bah. Karena masih ada sisa-sisa puing-puingnya bangunannya. Ini harus dibersihkan dulu. Tapi tidak ada orang Quraisy yang berani memulai.
Karena bagaimanapun juga mereka sangat memuliakan Ka'bah. Nantilah muncul orang yang bernama Abu Umayyah ibn Mughirah yang memulai jamaah sekalian menghancurkan sisa-sisa itu dan mengatakan, Allahumma la nuridu illa khaira, ya Allah kami lakukan ini tidak ada niat kami kecuali hanya kebaikan. Kan takut kualat, ini bangunan mulia, siapa yang berani hancurkan? Tapi karena tujuannya baik untuk dipugar, nanti ada yang mulai baru yang lain ikut. Dan di antara kesepakatan rapatnya jamaah sekalian, harta yang dipakai untuk membangun Ka'bah harus dari harta yang baik-baik. Tidak boleh dari hasil judi, tidak boleh dari hasil menzolimi orang, tidak boleh hasil menipu, tidak boleh dari transaksi ribawi. Jadi sebenarnya orang Quraisy itu tahu penghasilannya ini sebenarnya tidak baik, makanya dia tidak mau pakai untuk bangun masjid, dia tidak mau pakai untuk bangun Ka'bah. Pokoknya Ka'bah yang dibangun ini harus dari harta yang baik-baik. Dibangunlah Ka'bah kembali jamaah sekalian. Ternyata harta yang baik-baik ini habis, sementara Ka'bah belum selesai. Hijr Ismail belum diangkat ke atas, karena Hijr Ismail itu sebenarnya masih bagian dari Ka'bah. Jadi Ka'bah sejatinya itu bukan bentuknya kubus. Hijr Ismail yang setengah lingkaran itu sebenarnya harusnya naik juga, karena itu bagian dari Ka'bah. Makanya ulama kita menyebutkan tidak sah tawafnya orang yang memotong Hijr Ismail. Itu kan di antara Ka'bah dan Hijr Ismail kan ada pintu. Kapan ada orang tawaf lewat pintu itu, hanya mengelilingi yang kubus saja, maka tawafnya tidak sah. Kenapa? Karena ia belum mengelilingi Ka'bah secara utuh. Waktu istri Nabi Sayyidah Aisyah mau sholat di dalam Ka'bah, Nabi mengatakan sholatlah di dalam Hijr Ismail. Ya, makanya jamaah sekalian yang punya cita-cita mau sholat di dalam Ka'bah, silahkan kalau umroh atau haji sholat di dalam Hijr Ismail. Itu masih bagian dari Ka'bah. Karena kalau di dalamnya yang kubus itu yang hitam, ya kalau bukan presiden tidak dibukakan di pintu Ka'bah. Ya, itu hanya seperti Pak Prabowo. Ya, kalau untuk kita yang mau sholat di dalam Ka'bah silakan di dalam Hijr Ismail. Biasanya itu dibuka sore. Setelah sholat asar itu biasanya dibuka. Mungkin ada yang cita-cita, mudah-mudahan saya bisa sholat di dalam Ka'bah. Sholat di dalam Hijr Ismail. Itu tidak sempat diangkat jamaah sekalian, karena uang yang baik-baik sudah habis. Makanya saat Nabi nanti sudah jadi Nabi dan Rasul, ya, istri beliau pernah mengusulkan bagaimana kalau dibangun seperti di masa Nabi Ibrahim, diangkat naik ke atas. Kata Rasul sudah cukup. Nanti datang lagi generasi berikutnya, ia variasikan lagi bangunannya dan seterusnya sampai Ka'bah nanti ini hilang kehormatannya. Biarlah seperti ini, yang penting dipahami bahwa Hijr Ismail itu masih bagian dari Ka'bah. Ya. Pada saat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peletakan Hajar Aswad di tempatnya semula itu masing-masing keluarga mengklaim bahwa keluarganya yang berhak. Masing-masing marga mengklaim bahwa marganya lah yang berhak meletakkan Hajar Aswad, karena ini lambang prestis kabilah saat itu. Sampai sudah rapat 3 hari 3 malam, tidak ada keputusan, semuanya ngotot. Sampai sudah harus diputuskan dengan perang. Siapa yang menang peperangan, dia yang meletakkan Hajar Aswad. Namun tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul jamaah sekalian, ada di antara mereka yang mengatakan, bagaimana kalau anak muda ini yang menjadi hakim di antara kita. Lalu orang-orang Quraisy setuju. Radina anhu, kita ridho kalau anak ini yang jadi hakim di antara kita. Ma jarabna minhu illa sidqa, kami tidak pernah mendapatkan dari orang ini kecuali hanya kejujuran saja. Saking terkenalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat amanahnya dan kejujurannya. Lalu jadilah Nabi penengah di antara mereka, dan Nabi betul-betul hadir sebagai pemberi solusi yang luar biasa.
Sosok yang cerdas dan pemberi solusi yang luar biasa. Nabi hamparkan kain, letakkan hajar aswad di atas, lalu kepala-kepala suku, kepala-kepala marga diminta semua memegang ujung kain, sehingga semua merasa dilibatkan, tidak ada yang ditinggalkan. Jadi win-win solution. Ternyata ada di solusinya kalau mau dipikir dengan baik. Nabi hamparkan kain, letakkan hajar aswad, lalu semuanya dipanggil, silahkan masing-masing pegang ujung kain, sehingga tidak ada yang merasa disisihkan, tidak ada yang merasa ditinggalkan. Sama-sama mereka angkat dekat ke sisi tempat hajar aswad, lalu Nabi yang meletakkan sendiri di hajar aswad. Selesai masalah jemaah sekalian. Hadir sebagai pemberi solusi, jangan hadir sebagai penambah masalah. Dulu tidak ada masalah di masyarakat, tapi pas datang bertengkar terus orang. Itu pembuat masalah, problem maker namanya. Seorang muslim itu seharusnya pemberi solusi. Al muslimu, kata Nabi, orang muslim itu man salimal muslimuna, yaitu orang-orang Islam selamat dari apa? Min yadihi wa lisani. Orang Islam itu selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Pokoknya kalau ada aman nih. Kalau tidak ada dicari. Begitu orang muslim jamaah sekalian, karena orang merasa nyaman dengan keberadaannya. Kita ketemu saja, sunnahnya apa? Ucapkan salam, doa keselamatan, assalamualaikum, dibalas dengan doa yang sama, waalaikumsalam, mudah-mudahan engkau juga selamat. Itu kan minimal garansi bahwa engkau selamat minimal dari gangguanku. Kan tidak enak kita doakan orang mudah-mudahan engkau selamat, tapi kita sendiri yang ganggu. Lihat bagaimana prinsip muamalah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang muslim itu seharusnya orang nyaman berinteraksi dengannya. Kalau tidak ada dicari-cari, karena kita selamat. Kalau ada ini tidak pernah kita ganggu dengan perbuatannya dan dengan lidahnya. Tapi jamaah sekalian, kalau ada orang senang kalau tidak datang, itu masalah. Alhamdulillah tidak datang. Kalau ada semua orang khawatir, ada lagi. Itu masalah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdaya berdampak kepada masyarakat. Orang yang kehadirannya ditunggu, orang yang kehadirannya memberikan solusi, bukan masalah bagi masyarakat. Nah, saya kira ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan masa-masa muda beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi menikah dengan seorang wanita, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdampak kepada masyarakatnya, hadir sebagai pemberi solusi di tengah masyarakat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan track recordnya, yaitu sifat amanah dan kejujuran beliau. Makanya inilah modal besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Nanti orang Quraisy itu pusing, ini kita mau tuduh Muhammad sebagai apa? Bagaimana caranya menjatuhkan figur Muhammad? Karena tidak ada celahnya jamaah sekalian. Track recordnya bersih. Mau dituduh cari uang, mau dituduh cari jabatan, dan dia cucu orang kaya, dia berasal dari keluarga terhormat. Mau dituduh cari muka jamaah sekalian, dia terkenal orang yang amanah, sehingga mereka pusing jamaah sekalian, cari kelemahannya, cari celahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti mereka rapat. Bagaimana kalau kita tuduh sebagai tukang sihir? Orang Quraisy mengatakan, nah biasa lihat tukang santet, tidak ada yang begini. Bagaimana kalau kita tuduh sebagai orang gila? Banyaknya itu orang gila. Masa ada orang gila begini gagah, bersih, enak sekali bicaranya. Mau dituduh sebagai syair, hanya pandai merangkai kata. Kita ini semua orang Arab, kata orang Quraisy. Tahu itu susunan-susunan syair, sementara yang diucapkan oleh Muhammad itu bukan syair. Mau dituduh sebagai dukun, istilahnya orang Bugis, dukun patepu-tepu. Ya, dulu dukun itu di Arab itu ada dua, ada namanya kahin, ada sahir. Ada dukun santet. Ya. Itu sahir, itu orang Arab pun tidak suka, karena pekerjaannya biasa bikin susah orang. Rumah tangga yang harmonis disihir kemudian jadi bertengkar, orang sehat disihir jadi sakit bahkan sampai meninggal. Nah, itu dari dulu ada yang seperti itu. Ada namanya kahin. Kahin ini sandera tepu-tepu.
Kalau ada apa-apa datang ke sana tanya, minta petunjuk. Itu dari sejak dulu ada yang seperti itu. Rasul juga mau dituduh seperti itu. Kata orang Quraisy, biasa kita lihat kahin, jampi-jampinya bagaimana, modelnya bagaimana, tidak ada pada Muhammad model yang seperti itu. Mereka bingung jadi apa nih Palik. Sementara dakwanya harus diputuskan. Dan cara untuk memutuskan dakwanya Muhammad, figurnya harus dijatuhkan. Nah, untuk menjatuhkan harus diberikan stereotip. Tapi tidak ada yang bisa. Mau dituduh sebagai tukang sihir, tidak bisa. Dituduh sebagai orang gila, tidak bisa. Dituduh sebagai penyair, tidak bisa. Kahin juga tidak bisa. Akhirnya Abu Jahal mengatakan sebenarnya ini tidak ada yang bisa. Tapi kalau mau dipaksa-paksakan, tuduh saja sebagai tukang sihir. Kenapa? Karena kalau orang sudah jadi pengikutnya Muhammad, rela ia meninggalkan keluarganya dan itu mempertahankan keyakinannya. Itu kan efeknya seperti sihir, kata Abu Jahal. Akhirnya tetap Nabi dituduh meskipun tidak masuk akal. Di mana Nabi pergi berdakwah, datang Abu Lahab. Ini keluarga kami yang belum sembuh, jangan didengar. Coba bayangkan jamaah sekalian, paman sendiri, saudaranya bapak tak berdakwah Nabi. Di mana Nabi berdakwah, di situ juga ada Abu Lahab. Jangan dengarkan, ini kemenangan, ini orang sakit kok, belum sembuh. Coba kalau keluarga sendiri yang mengatakan seperti itu kepada kita. Kalau orang lain sakit iya, tapi kalau keluarga sendiri yang melakukan seperti itu, sakitnya lebih luar biasa jamaah sekalian. Dan itu yang dihadapi oleh Nabi. Orang yang paling memusuhi dakwah beliau adalah keluarga beliau sendiri. Paman beliau, Abu Jahal dan yang lain itu masih kerabat Nabi. Karena masing-masing adalah Quraisy, sama-sama orang Quraisy, masih kerabat Nabi. Tapi justru mereka lah yang memusuhi Nabi SAW. Itu di antara ujian berat yang dihadapi oleh Nabi SAW. Saya kira ini jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.